Halo semua, kembali lagi di channel Dwi Corders. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan juga menonton video ini. Mohon maaf sebelumnya karena dapat beberapa waktu lalu tidak membuat video lagi. Namun sekarang sudah mulai stabil dan bisa membuat video lagi. Oke, untuk hari ini kita akan mencoba membuat satu login page berdasarkan latihan CSS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langsung saja kita langsung ke latihan final di sini. Latihan 11. Kita langsung menuju CMD dan juga ketik code titik di sini sehingga membuka Visual Studio Code-nya. Jika sudah, sekarang kita dapat hal yang pertama kalian harus perlukan yaitu adalah membuat satu file index.html dan juga CSS-nya. Nah, jika sudah, di sini saya sudah menyiapkan background yang nantinya akan digunakan. Nah, berikut untuk background saya. Jika sudah, kita langsung membuka bagian index.html ini. Ya, sudah tampil. Sekarang kita bisa close dan juga di sini. Ini adalah lembar kerja kita. Seperti biasa, kita membuat tag HTML-nya dulu atau struktur HTML-nya dulu. Tekan di sini, HTML5. Terus itu di sini bisa kita berikan namanya login page. Setelah itu kita sambungkan dengan CSS-nya. Sudah, selanjutnya kita membuat struktur dari login-nya. Dimana yang pertama kita buat di sini ada wrapper-nya atau pembungkusnya. Setelah itu kita karena akan membuat login, otomatis akan membuat suatu form. Di sini bebas, namun gunakan post karena biasanya kan untuk mengirim data. Setelah itu jika sudah, kita membuat judulnya di sini login page. Setelah itu kita membuat inputnya, namun kita bungkus dengan div di sini. Saya beri nama box, yaitu menambah input text. Input text di sini, nama dan ID-nya itu kita bisa isikan, bisa tidak. Di sini saya tambahkan lagi satu placeholder namanya. Nah, di sini kita untuk ID ini kalau menggunakan label bisa digunakan, atau menggunakan JavaScript juga bisa digunakan. Nah, untuk name dan placeholder di sini saya beri nama username. Itu kita copy saja ini. Nah, jika sudah, kita ubah ini ketiganya menjadi password. Jika sudah, selanjutnya kita membuat yang namanya buttonnya. Button tipenya submit, habis itu kita beri tulisan login. Dan terakhir kita berikan div dengan kelas register. Di sini kita beri
tag B, belum punya akun. Kita beri tag A di sini, kita kosongkan dulu di sini, register. Nah, kita sudah, kita coba cek. Nah, ini untuk hasilnya, hasil dari struktur login yang kita sudah buat. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian style. Hal yang pertama kita bisa lakukan adalah mengatur secara lengkap di sini. Nah, bintang di sini adalah secara menyeluruh dari semua tag yang ada di sini. Kita atur untuk marginnya 0, padding 0, padding juga 0. Setelah itu kita bisa atur font family-nya, bebas sih untuk fontnya di sini. Oh, ini belum isi titik koma. Font family saya pakai Arial aja. Arial. Jika sudah, kita lihat hasilnya akan memojok asli. Oh, betul, sudah memojok. Selanjutnya kita akan mengatur satu kurang, yaitu adalah box size. Box size kita ikutin border box. Nah, sudah, kita melakukan style pada body, di mana agar berada di tengah. Kita atur displaynya seperti biasa. Display gunakan flex. Setelah itu justify, konten kita center, Alex juga kita center, dan juga jangan lupa karena menggunakan Alex kita atur height-nya itu 100 VH. Setelah itu, nah untuk saat ini kita beri warna dulu ya. Background color kita bisa pakai salmon aja. Nah, maka akan jadi seperti ini, akan memenuhi 100 pH ya. Selanjutnya kita akan, kan tadi sudah di body, berarti kita lanjut ke wrapper untuk pembungkusnya. Di bagian wrapper, nah, hal yang perlu kita ubah yaitu adalah kita mengatur width-nya terlebih dahulu. Kita gunakan 500 px saja. Setelah itu kita bisa berikan dia border, coba border radius 30 px, coba tidak terlihat. Oh, kita beri warna dulu. Background kita kasih warna blue. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kita atur dari paddingnya di sana. Padding kita atur 50 px kali 80 px. Seperti ini jadinya. Kita sudah. Hal selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu adalah mengatur pada bagian sini H1 nya ya, pada bagian wrapper H1, wrapper H1, dimana kita beri dia text align, kita centerkan. Setelah itu kita beri warna color, tapi di sini aja taruh warnanya biar semua kena. Colornya kita white. Nah, sudah. Jika sudah pada bagian H1, kita bisa berikan, dirasa terlalu kecil lagi. Lanjut,
ke pada bagian boxnya sekarang. Sini wrapper, setelah itu kita ambil bagian box. Nanti dia akan mengubah dua bagian ini, pada bagian username dan juga password. Nah, kita langsung wrapper box. Setelah itu kita melakukan kita atur height-nya dulu 50 px saja. Setelah itu kita beri width-nya itu full 100%, dan juga border radiusnya kita berikan di 30 px. Setelah itu kita berikan color, background color, background. Nah, dia kan ada kayak gininya, jadinya kita atur margin sekarang. Margin atas bawah kita kasih 10 px 0. Jadi dia ada area di sini, ada jarak. Selanjutnya jika sudah, kita lanjut ke bagian inputnya sekarang. Nah, ini kan tadi berboxnya atau latarnya dia. Sekarang kita ke inputnya di sini. Wrapper titik box input. Input di sini hal yang kita perlu lakuin itu kita atur width-nya dia 100%, full dari boxnya. Tuh height-nya juga sama. Nah, ada height-nya gini. Kita atur border radius 20 px. Nah, udah. Ini sepertinya kita hapus saja. Setelah itu kita bisa atur paddingnya. Padding kita atur 20 px kanan kirinya. Ya, pas. Setelah itu kita bisa mengatur pada bagian placeholdernya. Placeholder itu bagian di dalamnya nih. Ini kan warnanya hitam. Warnanya hitam kita hilangkan. Nah, sebelum itu kita bisa kan beri border di sini, border 2 px solid. Nah, itu kita atur RGBA. Nah, red, green, blue-nya kita samakan di sini. Oke, maksimal 255 dengan alpanya itu kita atur di 2. Maka akan seperti ini dia. Nah, sudah, lanjut ke bagian wrapper. Setelah itu box. Setelah itu input titik 2 baru placeholder. Nah, sehingga akan mengatur bagian dalamnya ini. Nah, biar kita ubah jadi warna putih, color white. Udah. Selanjutnya kita atur pada bagian button tombol. Wrapper btn apa kita berikan? Oh ya, kita belum kasih dia kelas btn biar gampang nariknya. Kelas btn, setelah itu kita atur width-nya 100%. Habis itu head-nya kita atur yang tadi tuh 50 px. Itu border radius di 30 px.
border kita hilangkan, non. Setelah itu pada font size kita ubah sedikit 15 px, dan terakhir kita beri box shadow. Box shadow di sini kita atur 0, 10 px, RGBA. Setelah itu kita atur di yang sama 0, atur 1. Kayaknya terlalu gede, kita atur di 5 px saja. Nanti dia akan seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya nih, yang belum punya akun ini ya. Kita bisa atur nih di 80% aja. Itu kita kecilin ntar. Nah, kita lanjutin dulu pada bagian register. Wrapper titik register, plus register. Setelah itu kita atur bagian font size nya 14 px saja, terus fontnya atur margin topnya itu 20 px, biar agak jauh. Terus biar dia di tengah tuh teks align-nya kita center. Ya sudah. Selanjutnya kita atur pada bagian tag A nya, wrapper register A. Kita ubah bagian teks dekorasinya, dekorasi kita non. Setelah itu kita atur colornya, color brown. Fontnya kita tabelin, font size, font weight kita atur default. Dah. Nah, jika sudah, sekarang hal yang perlu kita lakukan. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyiapkan gambar background di sini. Kita akan mulai gunakan. Kita mulai lagi pada bagian body. Body di sini kita tambahkan backgroundnya. Pada bagian background colornya kita hapus. Setelah itu kita tambahkan URL. Di sini kita arahkan langsung ke image string. Nah, kan seperti ini hasilnya. Jadi kita sekarang atur background position kita center, bottom aja, bottom, karena taunya gede fotonya. Nah, kan habis itu kita background repeatnya kita no repeat, diulang. Background size nya kita pakai cover. Nah, maka hasilnya seperti ini, dia full. Jika sudah, selanjutnya pada bagian wrapper di sini kita hapus pada bagian background colornya, kita ubah dia ke transparan. Nah, tidak akan terlihat seperti ini. Nah, agar terlihat kita berikan bordernya kita pakai 1 px solid, terus kita gunakan RGBA kayak yang ini. Nah, kan seperti ini jadinya dia kan. Selanjutnya kita tambahkan backdrop. Nah,
backdrop filter. Nah, sini kita berikan blur, kita berikan di angka 20 px. Nah, pas sini dia lihat blur. Setelah itu kita merubah pada bagian box atau input di sini, pada bagian box inputnya ya. Box input kita ubah bagian backgroundnya. Background kita transfer. Maka akan terlihat dia mulai bebas. Untuk bagian dalamnya ini kalian gunakan red juga boleh, misalnya biar terlihat gitu. Setelah itu pada bagian button di sini kita belum atur ya untuk fontnya. Font size kita 20 px. Kita atur di bagian font family. Font weight-nya kita atur di bold. Yang udah kelihatan lebih bagus. Di BTN ini kita bisa juga buatnya transparan ya. Background kita coba aja dulu transparan. Bisa. Kalau mau dibuat transparan boleh, kalau mau diwarnai boleh, bebas. Sudah. Nah, kita atur ini kurang bagus. Mana dia padunya? Kita atas bawah kita atur di 100. Ini kita atur di 50. Dah. Nah, sekarang kalian bisa atur suka hati kalian maunya bagaimana. Kayak misalnya kurang bisa diberikan margin button. Kamu kelihatan pakai di 100. Bebas. Bisa kalian atur lagi di sini pada bagian atas bawahnya itu 80. Ini kalian bisa nyesuaiin aja sekarang sesuai selera. Buatnya kayak gimana? Seperti ini. Baik, ini hasil dari buatan kita, cukup lumayan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun lain hal. Jangan lupa terus support channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga berikan support dan saran pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.